Film tersebut berjudul Cashback, di mana film ini menceritakan kemampuan seorang yang dapat menghentikan waktu. Seru bukan? Pastinya kalian pengen dong bisa menghentikan waktu. Oke, tanpa banyak bacot, kita langsung ke alur filmnya. Film ini menceritakan seorang pemuda yang lagi berantem dengan pacarnya. Pemuda ini bernama Ben Willis dan pacarnya bernama Suzy. Di sini Ben memutuskan pacarnya karena Ben merasa tidak bisa membahagiakan Suzy. 1 minggu pun berlalu. Suzy pun sudah memiliki pacar baru yang bernama Steve Jenkins. Di sini Ben melihat dan merasa menyesal melihat Suzy sedang dengan pria lain. Dalam keadaan yang lagi galau, teman Ben yang bernama Sean datang untuk menghibur Ben. Sean berkata, Ben harus melupakan Suzy dan mencari wanita lain. Malam harinya, Ben pun menghubungi Suzy untuk meminta maaf dan mengajaknya balikan. Tetapi Suzy menolak dengan alasan Suzy sudah memiliki pacar. Lalu Ben bertanya, apakah Suzy sudah makjigagikan dengan pacarnya? Suzy pun menjawab ya. Di sini Ben pun terlihat galau dan kecewa karena membayangkan apa yang mereka lakukan ketika mereka makjigagikan. Malam itu Ben benar-benar tidak bisa tidur dan berniat membakar foto kenangannya bersama Suzy. Namun Ben tidak sanggup dan mengurungkan niatnya. Dari sejak itu Ben tidak pernah benar-benar bisa tidur dan hari-harinya selalu memikirkan Suzy. 1 minggu kemudian Ben sedang berbelanja di supermarket dan melihat lowongan kerja. Ben pun mencoba melamar pekerjaan itu dan tanpa diduga sang manajer menerima Ben. Ketika Ben sudah bekerja, dia pun mempunyai 4 teman kerja yang bernama Sharon sebagai kasir, Barry, Stephen, dan Brian. Setelah 2 minggu, Ben pun benar-benar belum bisa tidur. Ketika sedang melamun, pergerakan waktu di sekitarnya terus melambat dan berhenti. Semua orang berhenti, hanya Ben yang bisa bergerak. Ben yang pandai menggambar, dia pun segera memanfaatkannya untuk menggambar tubuh wanita yang ada di sekitarnya. Lalu setelah Ben selesai, ia pun membunyikan tangannya dan waktu pun berjalan kembali. Keesokan harinya Ben pun bekerja dan di sini Ben dijaili oleh kedua temannya. Sharon yang melihat hal itu hanya tersenyum. Saat berada di ruang ganti, Ben mencoba mengajak ngobrol Sharon. Dan Ben bertanya, kenapa Sharon pulang? Sharon berkata, kalau dia bertukar shift minggu lalu, jadi dia masuk shift siang. Ketika Sharon pergi, Ben berusaha menghentikan waktu. Tapi di sini Ben gagal dan hanya bisa memperlambat waktu saja. Setelah kepergian Sharon, Ben melanjutkan pekerjaannya. Di sini kedua temannya pun kembali menjaili Ben dengan berkata kalau nanti malam Matt akan keluar dengan Sharon dan mengajak Sharon untuk makjigagikan. Ben pun terlihat sangat cemburu karena Ben sudah mulai menyukai Sharon. Esok harinya di tempat kerja, saat Matt datang, Barry pun bertanya soal kencannya dengan Sharon. Matt berkata bahwa Sharon sangat menyukainya dan mereka makjigagikan dengan lancar. Ben yang mendengarnya terlihat begitu kecewa. Kemudian manajer datang dan mengatakan bahwasanya akan ada pertandingan futsal dengan cabang lain. Di malam pertandingan, Matt menendang bola dan tepat ke muka si manajer. Ben menghentikan waktu. Di sini tim Ben benar-benar kalah telak. Saat Ben mengambil minum, Ben mendengar sesuatu yang seharusnya tidak ada yang bisa bergerak selain dirinya. Dan ternyata benar saja,
ada orang lain yang bisa menghentikan waktu seperti Ben. Lalu Ben pun kembali ke lapangan futsal dan menjalankan waktu. Seketika itu si manajer pun jatuh akibat tendangan Matt yang telak mengenai mukanya. Hidung si manajer pun patah dan Matt bergegas membawa si manajer ke rumah sakit. Matt pun menyuruh Ben untuk mengantar Sharon pulang. Lah di perjalanan pulang, Ben mengajak Sharon untuk mampir ngopi. Di sini Ben bertanya tentang kencannya bersama Matt, dan Sharon pun membantah dan mengatakan bahwa mereka hanya berteman. Ben yang mendengar pun bersemangat lagi karena mengetahui kalau Sharon jomblo. Mereka pun lanjut saling curhat dan Ben ngomong kalau dia ingin menjadi pelukis terkenal. Dan di sini Sharon kagum karena Sharon berharap punya pasangan seorang pelukis. Ben pun mengantar Sharon pulang. Keesokan harinya Pak manajer memanggil semua karyawannya. Si manajer mengundang semua orang untuk menghadiri acara pesta ulang tahunnya. Di sini Sharon ingin mengajak Ben sebagai pasangannya di acara ulang tahun manajernya. Ben pun mengiyakan ajakan Sharon. Tanpa terasa 4 minggu Ben benar-benar tidak bisa tidur. Dan Ben pun menghentikan waktu untuk melukis Sharon. Saat Sharon mau pulang, Sharon menyuruh Ben untuk menjemputnya besok malam untuk ke tempat manajernya berulang tahun. Sebelum Sharon pulang, ia pun menipok bibir Ben. Saat itu Ben merasakan ada perubahan pada dirinya. Ben pun merasa kalau kutukan yang ada dalam dirinya menghilang. Dan benar saja, malam itu Ben benar-benar bisa tidur seperti sedia kala. Di tengah tidurnya Ben dikagetkan dengan suara telepon. Dan ternyata itu adalah Matt dan Barry yang mengerjai Ben, yang mengaku sebagai pemilik galeri lukis yang menyukai lukisan Ben dan meminta Ben untuk datang ke galerinya Senin depan. Dan Ben pun menjemput Sharon. Sebelum berangkat, Ben menceritakan ke Sharon bahwa ada salah satu galeri yang tertarik dengan lukisannya. Sharon pun senang mendengarkan hal itu. Mereka pun berangkat ke pesta ulang tahun manajernya. Dan tanpa diduga, mantan Ben yang bernama Suzy juga hadir di sana. Dan ternyata Suzy ini adalah saudara dari si manajer. Saat Ben ingin membuang air kecil, Suzy menghampiri Ben dan mengajak Ben untuk balikan. Di sini Ben terlihat bingung karena Ben telah bersama Sharon. Di tengah diamnya Ben, Suzy pun tiba-tiba langsung menipok bibir Ben. Tanpa diduga, ternyata adegan itu dilihat oleh Sharon. Sharon yang melihat hal itu amat shock dan kecewa. Sharon pun bergegas meninggalkan pesta. Ben yang mengetahui Sharon akan meninggalkan pesta, Ben pun segera menghentikan waktu dan menghampiri Sharon. Di tengah waktu yang berhenti, Ben mencari cara bagaimana meyakinkan Sharon. Dan di sini Ben ingat kalau ada galeri yang tertarik dengan lukisannya dan akan memasang lukisan Sharon di galeri tersebut dan mengundang Sharon untuk melihatnya. Ketika solusi telah ditemukan, Ben pun menjalankan waktu kembali. Setelah pesta selesai, Ben datang ke rumah Sharon untuk menjelaskan tentang Suzy. Sharon yang terlanjur marah mengusir Ben. Di sini Ben yang merasa gagal dan tidak berhasil. Ben pun pergi dengan perasaan yang galau. Ketika Ben berpisah dengan Sharon,
kutukan pun kembali. Dia menjalani hari-hari tanpa bisa tidur. Dan tibalah saatnya bertemu dengan pemilik galeri, si Alex. Setelah bertemu dengan Alex, Alex mengaku tidak pernah menelepon dan sama sekali tidak pernah punya janji dengan Ben. Di sini Ben tersadar jika ada seseorang yang telah mengerjainya. Melihat Ben yang sedang kecewa, Alex pun meminta Ben untuk memperlihatkan lukisannya. Dan ternyata Alex tertarik dengan lukisan yang dibawa Ben. Lalu Alex ingin membuat janji yang resmi dan benar-benar akan memamerkan lukisan Ben di galerinya. Ben terlihat senang, lalu mengundang Sharon untuk menghadiri pameran lukisannya. Di hari di mana lukisan Ben dipamerkan, terlihat banyak pengunjung yang menikmati pameran lukisan Ben. Dan Sharon pun datang. Dia kaget dengan lukisan dirinya yang terpajang di dinding galeri. Di sini Sharon terlihat bahagia dan tersenyum. Lalu Sharon pun menghampiri Ben. Ben lalu menjelaskan tentang yang terjadi antara dia dan Suzy. Di sini Sharon menghentikan Ben, lalu berkata, "Apa yang ada di galeri ini sudah menjelaskan semuanya." Lalu Ben berkata, "Apakah kamu mempercayaiku?" Ben pun lanjut mencium Sharon. Dan seketika itu waktu berhenti. Lalu Ben mengajak Sharon keluar untuk menikmati hujan salju. Dan mereka pun hidup bahagia. Film pun selesai.